Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Agni Adini dengan NIM 2510117220018. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Video ini saya dedikasikan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran di bawah bimbingan dosen pengampu saya yang terhormat, Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami dinamika teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Kita akan melihat bagaimana teori-teori besar ini berhadapan dengan realitas pendidikan di tanah air, serta bagaimana kita sebagai calon pendidik dapat memberikan solusi nyata. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan. Tantangan terbesar yang kita hadapi ke depan adalah budaya pasif di dalam kelas. Siswa seringkali dianggap sebagai bejana kosong yang hanya menerima kucuran informasi tanpa proses pengolahan mental yang mendalam. Fenomena ini menyebabkan cognitive overload, di mana siswa merasa terbebani oleh tumpukan materi tanpa memahami esensinya. Selain itu, transisi menuju kurikulum yang lebih membebaskan seringkali terhambat oleh pola pikir tradisional yang masih mengandalkan instruksi satu arah dari guru. Tantangan itu semakin nyata dalam pembelajaran bahasa asing, di mana rasa takut akan kesalahan tata bahasa membungkam keberanian siswa untuk membangun argumen mereka sendiri. Secara teoritis, kita tidak bisa lepas dari pemikiran Jean Piaget yang menjelaskan bahwa belajar terjadi saat siswa mampu mengaitkan informasi baru ke dalam struktur kognitif mereka melalui proses asimilasi. Hal ini diperkuat oleh Jerome Bernard yang menyarankan agar guru memfasilitasi siswa untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip dasar dari suatu materi. Sementara itu, dari sisi konstruktivisme sosial, Lev Vygotsky mengingatkan kita bahwa peran guru adalah memberikan bantuan yang tepat pada saat yang tepat atau yang biasa kita kenal dengan istilah scaffolding agar siswa mampu melampaui batas kemampuan mereka saat ini. Dengan memahami teori para ahli ini, kita menyadari bahwa tantangan di Indonesia bukan sekedar masalah teknik, melainkan bagaimana kita menggeser peran guru dari sumber pengetahuan menjadi arsitek pembelajaran. Menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan teori kognitif dan konstruktivisme, diperlukan langkah solutif yang bersifat sistematik maupun praktis di dalam kelas. Secara umum, solusi utama terletak pada pembangunan sinergi yang kuat antara pihak sekolah dan orang tua untuk mulai mengubah orientasi belajar, yang semula hanya mengejar nilai angka menjadi fokus pada kedalaman pemahaman konsep. Dalam hal ini, sekolah wajib menciptakan lingkungan belajar yang mendukung metode inquiry-based learning, di mana rasa ingin tahu siswa difasilitasi melalui eksplorasi yang terarah. Sementara itu, dalam konteks spesifik pembelajaran bahasa Inggris, kita dapat menerapkan metode scaffolding sebagai jembatan kognitif bagi siswa. Sebagai pendidik, kita tidak boleh langsung memberikan jawaban instan atas kesulitan siswa, melainkan memberikan bantuan secara bertahap melalui petunjuk atau pertanyaan pemantik yang menantang proses berpikir mereka. Contoh nyatanya dapat diterapkan dalam sesi speaking, di mana guru membiarkan siswa mengkonstruksi kalimat berdasarkan hobi atau minat pribadi mereka sendiri. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya menjadi aktivitas menghafal, tetapi terasa sangat personal dan bermakna secara kognitif bagi perkembangan bahasa siswa. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya ingin memberikan saran kepada rekan-rekan calon pendidik bahwa kunci keberhasilan teori kognitif dan konstruktivisme terletak pada kesabaran kita dalam menghargai proses berpikir siswa. Janganlah kita terburu-buru menuntut hasil, melainkan fokuslah pada bagaimana kita bisa memantik api rasa ingin tahu mereka setiap harinya. Ingatlah sebuah motivasi besar bahwa mengajar bukanlah sekedar mengisi ember yang kosong, melainkan menyalakan api kesadaran dalam diri setiap anak bangsa. Mari kita berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi guru yang tidak hanya mengajar dengan teks, tetapi juga dengan hati dan pemahaman yang mendalam.
Perubahan besar di dunia pendidikan Indonesia selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil di dalam ruang kelas kita sendiri. Tetap semangat, teruslah belajar, dan mari kita ciptakan masa depan pendidikan yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.